Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai pada tahapan terakhir pada proses pembuatan laporan keuangan dari PT Jaya Tama, di mana pada tahapan terakhir ini kita akan coba selesaikan atau bahas mengenai jurnal penutup atau closing jurnal dan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Oke, sekarang kita akan coba buat dulu untuk jurnal penutup. Nah, dimana untuk jurnal penutup ini akan kita gunakan untuk menutup saldo-saldo akun sementara, dimana untuk saldo sementara itu adalah saldo akun pendapatan dan beban. Nah, untuk saldo akun pendapatan dan beban ini kalau kita lihat di laporan neraca lajur ya, ini adalah kode akun 4 sampai kode akun 9. Ya, inilah akun-akun sementara atau akun pendapatan dan beban yang akan kita tutup dengan menggunakan jurnal penutup. Dimana untuk jurnal penutup sendiri ini adalah jurnal pembalik, artinya kita akan coba balik atau kita akan tutup saldonya dari masing-masing akun itu. Contoh yang pertama adalah kita akan coba tutup akun sementara, atau yang pertama adalah kode akun pendapatan atau akun-akun pendapatan. Dimana untuk akun pendapatan, lihat di sini untuk di kolom laba rugi itu adalah akunnya yang berada di sisi kredit. Artinya karena di saldo normalnya akun pendapatan adalah sisi kredit, maka pada saat kita catat di dalam jurnal penutup, maka akun pendapatan itu akan menjadi di kredit. Seperti ini kira-kira untuk akunnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kode akun masing-masing silakan kalian masukkan ya sesuai dengan kode akun yang ada di soal. Kemudian nominal dari akun-akun pendapatan yang ada di neraca lajur ini, di sini kita masukkan, di sini di sisi debit, akun pendapatan ada di sisi kredit, maka di sini akan kita masukkan di sisi debit ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk akun pendapatan ini akan kita tutup dengan akun namanya ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, kemudian untuk income summary sendiri jumlahnya adalah total dari semua pendapatan ini kita letakkan di sisi sebelah kredit atau income summary. Ya, seperti itu. Yang pertama untuk menutup akun pendapatan. Oke, setelah itu, setelah akun pendapatan ini kita tutup, langkah selanjutnya adalah kita akan menutup akun-akun beban ini. Di mana saldo normal dari akun beban itu ada di sisi debit. Berarti saat kita akan masukkan ke dalam jurnal penutup akun-akun beban ini, mulai dari sales diskon, kemudian sales retur, ada service, ada cost of goods sold dan seterusnya, ini yang saldonya ada di sisi debit di kolom income statement atau kolom laba rugi. Ini akan kita balik atau kita akan catat di jurnal penutup akan menjadi di sisi kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya dulu. Oke, kita masukkan di sisi kredit seperti ini. Ya, kita masukkan di sisi kredit. Yaitu akun-akunnya, nama akun-akun beban ya. Ini kita masukkan di sisi kredit karena di neraca lajur untuk akun beban sendiri normalnya ada di sisi debit. Saat masuk di jurnal penutup maka akan kita letakkan di sisi kredit. Nah, debitnya sendiri akan kita gunakan akun yang sama seperti tadi menutup untuk akun pendapatan. Kita pun akan tutup akun beban ini dengan akun ikhtisar laba rugi. Lalu selanjutnya kita masukkan kode-kode akunnya di sisi ref ini. Lalu kita masukkan saldo semua akun beban ini. Kita masukkan semua saldo akun beban ini ke dalam jurnal penutup di sisi kredit. Ya, seperti ini. Oke, setelah dimasukkan baru kita jumlah seluruh beban ini, kita letakkan di sisi income summary atau kita letakkan di akun income summary sisi debit. Oke, artinya seluruh akun pendapatan dan akun beban ini sudah kita tutup, artinya sudah selesai kita tutup. Kemudian dari adanya jumlah pendapatan dan jumlah nilai beban ini, otomatis akan ada namanya selisih laba, yaitu laba bersih setelah pajak ini 1.292 juta sekian ini. Nah, laba ini akan kita tutup juga. Jadi selisih antara saldo pendapatan dan saldo beban di sini menghasilkan laba, maka otomatis laba ini pun akan kita tutup saldonya. Nah, saldo jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan ini atau menutup akun laba ini, jurnalnya di sini akan kita catat dengan tanggalnya kita masukkan tanggal 31. Jurnalnya adalah income summary pada return earning. Ya, otomatis adanya laba atau adanya selisih saldo pendapatan dan beban ini otomatis akan menghasilkan atau akan menambah nilai return earning atau laba ditahan. Sehingga jumlahnya di sini masing-masing kita masukkan kita masukkan jumlah dari laba ini yaitu 1.292 juta
sekian itu. Kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Oke, itu untuk akun atau untuk selisih dari pendapatan benar atau labanya. Kemudian setelah laba ini kita tutup, langkah selanjutnya di sini ada dividen. Perhatikan, jika ada dividen atau akun dividen atau ada saldo dividen, maka dividen ini pun akan kita tutup di jurnal penutup. Karena jangan sampai dividen ini pada saat tahun akuntansi atau tahun siklus akuntansi berikutnya dividen ini akan ada saldo gitu. Jadi kita tutup di sini. Oke, saldo dividen ini akan kita tutup dengan menggunakan akun income summary pada dividen, di mana dividen ini saldo normalnya kalau kita lihat di neraca lajur di sini dividen saldonya ada di sisi debit, ya, ada di sisi debit, sehingga pada saat masuk di jurnal penutup dividen akan berada di sisi kredit. Lalu jumlahnya kita masukkan sesuai jumlah debitnya yaitu 37.500.000. Oke, artinya setelah dividen kita tutup berarti tidak ada akun-akun lagi yang perlu ditutup. Kemudian kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Didapat di sini 16.444.626.500. Sisi debit dan kredit sama. Inilah jumlah dari jurnal penutup atau closing jurnal. Oke, tahapan terakhir setelah closing jurnal selesai, kita akan masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Di mana untuk menginput atau mengisi daftar saldo setelah adanya penutupan, maka yang pertama kalian harus ingat pada saat membuat jurnal penyesuaian, maka otomatis semua saldo-saldo yang muncul di jurnal penyesuaian ini harus kalian posting semua ke dalam buku besar. Cara postingnya sama seperti biasanya ya, jadi pastikan dulu sebelum kalian membuat neraca saldo setelah penutupan, maka semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini harus kalian posting ke buku besar. Kemudian selanjutnya jurnal penutup pun sama, semua akun yang muncul di jurnal penutup ini pun akan kalian masukkan atau harus kalian posting ke dalam buku besar sebelum kita buat neraca saldo setelah penutupan. Oke, jika kalian belum posting atau belum memasukkan seluruh akun yang muncul di jurnal penyesuaian ke buku besar, caranya sama pada saat kalian posting dari jurnal khusus ke buku besar. Caranya perhatikan di sini, misal di jurnal penyesuaian ada cash in bank muncul di sisi debit, maka di sini di buku besar cash in bank kalian harus posting atau harus kalian masukkan di cash in bank atau buku besar cash in bank yaitu tanggal 31. Perhatikan di sini sudah saya masukkan itu dari AJP, kemudian di AJP tadi atau di adjustment tadi muncul di sisi debit, maka harus kalian posting ke sisi debit. Lalu saldonya kalian hitung, sebelumnya ada saldo debit untuk cash in bank itu 892 juta sekian. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penyesuaian sebesar 1.341.000. Debit ketemu debit, karena debit ketemu debit maka saldonya harus kita akumulasi atau kita jumlahkan. Didapat 893.776.975 rupiah. Oke, itu untuk posting dari penyesuaian ke buku besar. Silakan kalian lakukan terus untuk yang bank chart ini, terus interest revenue, terus sublease expense dan seterusnya. Kalian posting semua ke dalam buku besar sini ya. Pastikan semua masuk. Kemudian selanjutnya yang dari jurnal penutup ini pun sama cara postingnya. Perhatikan di jurnal penutup ini muncul sales of merchandise ini ada di sisi debit. Maka kalian harus posting di buku besar. Kalian cari untuk buku besar sales of merchandise yaitu kode 4. Cara postingnya sama, ya kita masukkan di sini. Di sini ada sales of merchandise. Kalian masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya closing journal karena datanya kita ambil dari closing journal. Kemudian tadi di sales of merchandise di closing journal itu ada di sisi debit. Berarti kalian harus posting ke sisi debit. Kemudian kalian hitung untuk saldonya. Masuk kolom saldo, di sini saldonya sebelumnya ada 8.140.125.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup sebesar jumlah yang sama yaitu 8.140.125.000, sehingga pada akhir periode saldo untuk sales of merchandise itu menghasilkan saldo 0. Sehingga pada saat kalian posting semua dari jurnal penutup ini kita masukkan ke dalam buku besar, maka saya pastikan untuk saldo kode akun 4 ke bawah itu akan menghasilkan saldo 0. Oke, setelah kalian masukkan semua atau posting semua dari jurnal penyesuaian kemudian jurnal penutup ke dalam buku besar, barulah kita akan buat untuk buku besar untuk neraca saldo
setelah penutupan. Caranya sangat mudah, kita masukkan untuk nomor akun atau akun number dan nama akun ini kita masukkan sesuai dengan akun-akun yang ada di buku besar, karena yang akan kita catat di neraca saldo setelah penutup itu adalah akun-akun yang hanya ada nominalnya. Maka di sini saya pastikan untuk neraca saldo setelah penutupan itu hanya ada akun kode 1 sampai kode 3 yang masih ada sisa saldonya. Lalu cara merekap saldo-saldo yang muncul di buku besar setelah adanya jurnal penutup dan penyesuaian, caranya adalah kita tinggal memindahkan saja saldo akhir di buku besar. Ya, di buku besar kita pindahkan saja di sini. Misalnya di sini ada cash in bank menghasilkan saldo akhir adalah 893 juta, maka kita masukkan di neraca saldo setelah penutupan di sisi debit dengan jumlah yang sama, yaitu 893 juta sekian. Kemudian kita masukkan petty cash, lihat di buku besar petty cash, kita ambil saldo akhirnya. Di sini untuk petty cash saldo ada di sisi debit yaitu 10 juta. Kalian masukkan di neraca saldo setelah penutupan, kita letakkan di sisi debit sebesar 10 juta. Lanjutkan seperti itu sampai selesai sehingga saldo yang tersisa di sini adalah kode akun 1 sampai kode 3. Hasilnya kira-kira seperti ini setelah kalian masukkan semua ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu kalian jumlahkan sisi debit dan kreditnya sehingga jumlahnya sama, 4.827.456.575 rupiah. Oke, saya rasa untuk laporan keuangan PT Jaya Tama paket 3 untuk uji kompetensi tahun 2002 saya anggap selesai sampai di sini. Kita akan lanjut pada pembahasan soal uji kompetensi tahun 2002 yaitu paket 1 mengenai perusahaan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.